Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dari kelas Manajemen 20B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar manajemen. Definisi dan fungsi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen. Menurut Fayol tentang fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3 yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip dasar manajemen berdasarkan pandangan aliran manajemen modern. Pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis. 2. Manajemen harus sistematik dengan pertimbangan yang hati-hati. 3. Organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajer untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang sangat dibutuhkan. Adapun 14 prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Pertama, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, membayar upah yang adil, pemusatan, hierarki, tata tertib, keadilan, stabilitas kondisi karyawan, inisiatif, dan semangat kesatuan. Sarana manajemen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat sarana atau tools. Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M yaitu man, money, materials, mesin, method, dan markets. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. 2. Money atau uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. 3. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. 4. Mesin digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Kelima, metode adalah suatu tata cara yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Keenam, market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan atau memasarkan produknya. Proses manajemen. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan meliputi gagasan bahwa manajemen mengantisipasi sebagai kondisi seperti peluang dan kendala di masa depan, dan berusaha menetapkan lebih dulu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka capai. Kedua, proses pengorganisasian berarti menempatkan orang dan prasarana serta sarana dan sumber daya dalam suatu tata hubungan yang kondusif untuk bekerja sama menuju sasaran bersama. Ketiga, proses pelaksanaan meliputi pemberian arahan, perintah kerja, dorongan dan motivasi kerja, serta pemecahan masalah. Proses pengendalian dilakukan dengan pengamatan, mencermati laporan, dan melakukan inspeksi supaya pekerjaan di semua bagian sesuai dengan persyaratan kualitas dan ketentuan rencana hasil dan sesuai dengan anggaran biaya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.